tafsir klasik. Yang kedua, Three Muslim Sage, memaparkan pemikiran 3 tokoh muslim klasik, yaitu Ibnu Sina, Suhrawardi, dan Ibnu Arabi. Yang ketiga, Ideals and Realistic and Islam. Buku ini menguraikan secara terperinci tentang karakteristik Islam. Yang keempat, Man and Nature, The Spiritual Crisis of Modern Man. Buku ini banyak membicarakan krisis spiritual manusia modern. Yang kelima, Science and Civilization in Islam. Buku ini bertujuan untuk menyadarkan manusia muslim mengenai apa yang harus dibenahi dalam menyerap ilmu pengetahuan barat. Yang keenam, Sufi Essence. Dalam buku ini, Nasar melakukan pengkajian yang cukup menyentuh dan lengkap tentang tasawuf dari akar sejarahnya. Yang ketujuh, Islam and the Plague of Modern Man. Buku ini berisi tentang masalah-masalah penting yang dihadapi oleh manusia modern. Yang kedelapan, Islamic Science and Illustrated Study. Buku ini berusaha menolak tuduhan bahwa Islam hanya mewarisi ilmu kebudayaan dari bangsa-bangsa sebelumnya tanpa memiliki originalitas. Yang kesembilan, Islamic Life and Hope. Buku ini merupakan penjelasan tentang usaha untuk menjawab bahwa tasawuf bukanlah merupakan biang keladi atas kekalahan Islam atas konfrontasi Barat. Yang ke-10, Knowledge and the Sacred. Buku ini banyak membahas tentang pengetahuan suci, scientia sacra dari berbagai pandang agama-agama. Yang ke-11, Islamic of Art and Spirituality. Karya ini mengulas keindahan dan kebesaran seni budaya Persia sebagai seni suci dan seni tradisional. Yang ke-12, Religion and Religion, The Challenge of Living in a Multi-Religious World. Buku ini merupakan kelanjutan pemikiran Nasar sebelumnya dalam rangka mencari titik temu agama-agama di dunia. Yang ke-13, A Young Muslim Guide to the Modern World. Buku ini memberikan bimbingan kepada generasi muda muslim dalam menjelajahi dunia modern. Yang ke-14, History of Islamic Philosophy. Buku ini menjelaskan perkembangan filsafat Islam mulai dari zaman klasik hingga zaman kontemporer sekarang ini. Yang ke-15, Living Sufis. Buku ini berisi beberapa persoalan masa kini yang dihadapi dunia modern pada umumnya dan dunia Islam pada khususnya. Yang ke-16, Sa'd ad-Din as-Siraji and His Transcendent Philosophy. Buku ini memperlihatkan karakteristik filsafat yang dikembangkan oleh filsuf muslim yang selalu bersumber pada wahyu. Yang ke-17, Tradisional Islam in the Modern World. Buku ini menguraikan apa itu tradisional Islam dan di mana letak perbedaan dan pertentangan tujuan pendidikan Islam. Yang ke-18, The Heart of Islam, Enduring Values for Humanity. Buku ini menjelaskan beberapa aspek mendasar dari Islam dan upaya mendiskusikan isu-isu secara luas sesuai dengan pendapat mayoritas umat Islam yang dapat dipahami oleh masyarakat Barat. Konsep pendidikan Sayyid Hasan Nasr. Yang pertama, pemikiran Sayyid Hasan Nasr tentang pendidikan. Menurut Nasr, pendidikan merupakan institusi yang paling strategis dalam proses transmisi intelektual, spiritual, dan kultural umat Islam dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Sistem pendidikan yang diterapkan oleh Nasr ialah sistem pendidikan yang tradisional, bukan sistem pendidikan Barat modern. Sistem pendidikan tradisional mengajarkan berbagai ragam ilmu pengetahuan klasik yang masih berkaitan erat dengan nilai-nilai agama, sedangkan sistem pendidikan Barat latar dasarnya adalah sekuler dan bukan agamis. Materi tentang gagasan pendidikan Islam Sayyid Husain Nasr. Sayyid Husain Nasr menyatakan bahwa pendidikan Islam bukan hanya pengajaran atau taklim, namun lebih dari itu, pendidikan Islam juga seharusnya mampu melatih seluruh potensi pada diri siswa atau tarbiyah. Selanjutnya, Nasr juga menyatakan bahwa guru tidak cukup didefinisikan dengan mu'alim atau penyampai pengetahuan,
namun lebih tepat dengan murabbi atau pelatihan jiwa dan kepribadian. Dengan demikian, pendidikan Islam melatih pikiran, jiwa, dan keseluruhannya. Ia tidak pernah memandang pengetahuan atau transfer of knowledge tanpa dibarengi dengan kematangan moral dan spiritual. Menurut Nasir, pendidikan Islam harus meliputi segala kehidupan Muslim. Pertama, pendidikan dari keluarga yang mengajarkan dasar-dasar dari pendidikan agama, adat, dan budaya. Masjid yang merupakan tempat ibadah umat Islam sebaiknya terintegrasi dengan lembaga pendidikan. Dengan adanya tempat ibadah serta pengajian Al-Quran dan agama, nilai-nilai ilmu pengetahuan tidak terlepas dari ajaran agama Islam. Berkenaan dengan kurikulum secara general, Nasir mengklarifikasinya menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama sains keagamaan yang meliputi hukum ilahi atau syariah, prinsip-prinsip atau usul, Islamic jurisprudence atau fikih, tafsir, dan tauhid. Yang kedua, sains intelektual yang meliputi matematika, sains kealaman, filsafat, logika, dan sebagainya. Tujuan pendidikan menurut Sayyid Hussein Nasir. Tujuan pendidikan menurut Nasir adalah menyempurnakan dan mengaktualisasi seluruh potensi yang dimiliki anak didik untuk mencapai pengetahuan tertinggi tentang Tuhan yang merupakan tujuan hidup manusia. Tugas pendidik adalah mempersiapkan manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia, dan tujuan utamanya adalah tercapainya kebahagiaan hidup yang permanen di alam baka. Nasir berpendapat bahwa manusia lahir, hidup, dan mati selalu mencari makna, baik untuk awal maupun akhir hidupnya, serta masa di antara keduanya. Pentingnya pendidikan, menurut Nasir, menambahkan sistem pendidikan Islam klasik sebagai contoh model bagi pengembangan pendidikan modern. Keberhasilan pendidikan Islam klasik telah terbukti. Keberhasilan dari lahirnya filosof-filosof, ilmuwan-ilmuwan, teolog-teolog, pakar-pakar berdasarkan bidang keilmuan, sastrawan-sastrawan. Hal ini dimaksud agar pendidikan tidak kehilangan daya mobilitasnya, baik mobilitas vertikal dan horizontal dalam menghadapi dunia modern. Kurikulum pendidikan. Kurikulum adalah hal penting dalam proses pendidikan. Kurikulumlah yang akan memberikan arahan dan patokan keahlian apa yang harus dimiliki oleh peserta didik, baik anak-anak hal awal yang dipelajari adalah bahasa mereka sendiri atau kosakata dasar yang berkaitan dengan gagasan-gagasan religius dan moral yang ditarik dari bahasa Arab Qur'ani. Bagi pendidikan Islam berkualitas tinggi yang didasarkan pada Al-Quran dan literatur tradisional. Kegiatan utama madrasah adalah pengajaran sains-sains keagamaan atau sains nakoli, terutama hukum ilahi, asy-syariah, prinsip-prinsipnya, usul, jurisprudence atau fikih. Kajian atas hukum didasarkan pada studi yang seksama atas Al-Quran dan komentarnya atau tafsir dan takwil, dan tradisi-tradisi Rasulullah atau hadis, sejarah Islam, dan teologi. Selanjutnya,
Kritik Said Hussein Nasr terhadap ilmu pengetahuan Barat. Melihat fakta yang terjadi dalam konsep yang berkembangan di Barat, Nasr merasa perlu untuk melakukan islamisasi ilmu dalam rangka mengembangkan teori positivistik yang hanya terbatas pada suatu yang nampak saja, guna dapat menangkap ilmu pengetahuan yang tak bisa diukur secara wujud bendanya. Dengan adanya islamisasi ilmu, maka perkembangan ilmu pengetahuan untuk menjangkau hal-hal yang tak nampak akan lebih mudah serta memasukkan nilai dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena bagian dari positivistik adalah bebas nilai, yang mana hal tersebut seringkali melanggar norma-norma kemanusiaan. Dengan islamisasi ilmu pengetahuan, maka pengembangan ilmu pengetahuan akan memasukkan nilai dalam pengembangannya untuk kesejahteraan umat manusia. Inilah kritik Said Hussein Nasr terhadap ilmu pengetahuan Barat. Selanjutnya, kontribusi pemikiran Said Hussein Nasr dalam pendidikan Islam, yaitu terdiri dari 5 macam. Yang pertama, mengatasi permasalahan nilai-nilai pendidikan Islam yang belum diterapkan secara sempurna dengan konsep pendidikan Islam mengimplikasikan bukan sekedar pengajaran atau penyampaian atau ta'lim, tetapi juga pelatihan seluruh diri siswa atau tarbiyah. Maksudnya mengatasi permasalahan nilai-nilai pendidikan Islam itu bukan hanya melalui pengajaran atau penyampaian saja, tetapi juga melalui pelatihan diri siswa. Yang kedua yaitu mengatasi kungkungan dan cengkeraman sistem pendidikan sekular dan liberal ala Indonesia. Di sini sistem pendidikan yang diterapkan oleh Nasr ialah sistem pendidikan tradisional, bukan sistem pendidikan Barat modern. Sistem pendidikan tradisional yang dimaksud di sini adalah sistem mengajarkan berbagai ragam disiplin ilmu pengetahuan klasik yang mana masih berkaitan erat dengan nilai-nilai agama, bukan dengan sistem pendidikan Barat yang watak dasarnya adalah sekular dan tidak agamis. Nah, Nasr berpendapat bahwa manusia lahir, hidup, dan mati selalu mencari makna, baik untuk awal maupun akhir hidupnya, serta masa di antara keduanya. Oleh karenanya, sekuler dalam pendidikan tidak dibenarkan. Yang ketiga yaitu Indonesia sangat membutuhkan produk-produk pendidikan yang tidak hanya menguasai bidang keilmuan umum saja, tetapi juga memiliki pengetahuan dan komitmen keagamaan yang memadai. Keempat yaitu mengatasi sedikitnya jam pengajaran pendidikan Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum, menjadikan kekuatan akidah generasi muda Indonesia saat ini masih sangat rendah. Yang mana hal ini dapat diatasi dengan memadukan kurikulum pendidikan Nasr, pendidikan menurut Hussein Nasr, yaitu bagi anak-anak hal awal yang dipelajari adalah bahasa mereka sendiri atau kosakata dasar yang berkaitan dengan gagasan religius dan moral yang ditarik dari bahasa Arab Qur'ani. Yang terakhir yaitu yang kelima,
peserta yang hanya fokus mempelajari agama dan kehidupan akhirat perlu mengembangkan dengan memasukkan sains akli seperti yang telah dirumuskan oleh Nasr. Jadi hal ini sangat penting karena antara ilmu agama dan ilmu umum bagaikan dua sisi keping mata uang yang mana tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Selain itu juga pesantren perlu membekali santri-santrinya dengan keterampilan-keterampilan yang merupakan pengembangan dari bakat dan minat bagi masing-masing diri siswa. Itulah kontribusi pemikiran Said Husin Nasr dalam pendidikan Islam.